Sebagai mahasiswa IT, mahasiswa teknik informatika, minimal kalian harus bisa ngoding ya teman-teman. Ngoding yang ringan-ringan aja deh, misalkan HTML lah, atau PHP, atau Python. Kuliah teknik informatika, tapi bingung harus belajar apa, dan skill yang harus dikuasai supaya bisa dipakai di dunia kerja itu apa aja. Silahkan nonton video ini sampai habis, kita akan bahas bersama-sama ya. Skill yang harus dikuasai mahasiswa teknik informatika. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Muhammad Ali Basri. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang sangat penting ya teman-teman bagi kalian mahasiswa teknik informatika, yaitu skill yang harus dikuasai sebagai mahasiswa teknik informatika. Jadi kalian harus belajar apa dan harus bagaimana selama perkuliahan, selama kalian belajar, supaya skill kalian bisa kepake di dunia kerja itu seperti apa. Mari kita bahas ya teman-teman. Oke, yang pertama yaitu skill pemrograman atau coding ya. Itu bahasa umumnya seperti itu. Sebagai mahasiswa IT, mahasiswa teknik informatika, minimal kalian harus bisa ngoding ya teman-teman. Ngoding yang ringan-ringan aja deh, misalkan HTML lah, atau PHP, atau Python. Minimal kalian harus bisa menguasai itu. Minimal bisa ngetik hello world, atau bisa menampilkan gambar, atau membuat teks berjalan, atau membuat teks kelap-kelip. Jadi kalau kalian mahasiswa teknik informatika, akan tetapi hal-hal sederhana tersebut kalian nggak menguasai, jangan harap skill kalian bakal banyak dicari di dunia kerja ya. Jadi skill pemrograman ini yang sekarang masih umum ya. Skill coding ini bahasa-bahasa yang masih banyak dipakai sekarang seperti PHP, seperti Java, seperti Python, kemudian HTML, JavaScript itu masih kepakai sampai sekarang. Jadi jika kalian masih awal-awal di perkuliahan atau masih menjadi mahasiswa, tolong kalian dalami skill-skill bahasa pemrograman ini supaya kalian bisa relevan di dunia kerja. Yang kedua yaitu database management. Mahasiswa IT, mahasiswa teknik informatika itu nggak harus jago ngoding aja, tapi kalian harus bisa menguasai database management. Apalagi kalian nanti kalau bekerja sebagai back-end developer yang berurusan dengan tabel data dan relasi-relasinya ya teman-teman. Jadi minimal kalian harus bisa menguasai database management seperti SQL, kemudian MongoDB, MariaDB, NoSQL yang lain. Kalian minimal harus bisa menguasainya. Di database management minimal kalian harus bisa menguasai query select ya, menampilkan sebuah data di dalam tabel, kemudian menggabungkan dari satu tabel ke tabel yang lain. Minimal kalian harus bisa menguasai itu. Jika kalian mahasiswa teknik informatika akan tetapi buta dengan query ya, kalian bakal kesulitan sih bersaing di dunia kerja ya kalau kalian nggak menguasai skill ini. Yang ketiga yaitu pemahaman algoritma dan struktur data. Nggak cuma jago ngoding, tetapi kalian harus bisa ngoding dengan efisien. Jika kalian dihadapkan dengan suatu deadline ya, mungkin kalian dipush oleh atasan kalian suatu hari nanti untuk menyelesaikan sebuah task, akan tetapi kalian ngodingnya masih asal-asalan, nggak terstruktur, nggak efisien, kemudian aplikasi yang kalian buat terlalu berat karena kalian nggak memahami apa itu struktur data dan algoritmanya ya. Jadi hanya ngoding copy paste, akan tetapi nggak paham strukturnya seperti apa. Jadi skill ini juga wajib kalian kuasai sebagai mahasiswa IT ya teman-teman. Yang keempat kita mulai skill-skill yang soft skill ya, yang harus kalian kuasai yaitu problem solving. Soft skill ini kayaknya harus bisa dikuasai seluruh umat manusia sih. Jadi kalau kalian menerima suatu masalah, menghadapi suatu masalah, kalian harus bisa menyelesaikannya. Skill problem solving ini skill yang wajib, sangat-sangat wajib bagi semua orang, terutama mahasiswa teknik informatika. Karena jika kalian dihadapkan sebuah masalah, bagaimana kalian mengatasi masalah tersebut, bagaimana solusi kalian keluar dari permasalahan tersebut. Jadi kalian bisa mengasahnya di bangku perkuliahan, di kegiatan sehari-hari. Misalkan kalian menghadapi sebuah kasus, kalian coba berpikir secara logis, secara teknis. Apalagi kalian sebagai mahasiswa IT ya, anak-anak IT yang biasanya logis tersebut, kalian harus bisa keluar dari permasalahan ini ya. Skill yang harus kalian terus asah sampai kepake nanti di dunia kerja. Yang kelima yaitu pemahaman tentang networking atau jaringan. Ini
nggak kalah pentingnya, cuman nggak wajib ya, terutama bagi kalian yang ingin jadi programmer. Minimal kalian tahu dasarnya lah. Bisa misal ngeping ke jaringan nih, kalian marah-marah laptop kalian nggak bisa connect ke internet, tapi ternyata laptop kalian itu nggak kehubung ke wifi, atau wifi di rumah kalian atau di kantor kalian itu nggak connect atau trouble. Jadi kalian minimal tahulah fundamental dasarnya jaringan itu seperti apa, minimal bisa ngeping ke jaringannya, minimal tahu IP address kalian, minimal ya tahulah alur jaringan itu seperti apa. Misalkan nih dari laptop connect ke router, connectnya kemana lagi nih supaya bisa connect ke internet. Nah, tapi kalau kalian bakal bekerjanya sebagai network administrator, atau net admin, atau sistem administrator, atau network engineer ya, terutama ya, kalian harus wajib mempunyai skill ini, skill networking atau skill jaringan. Karena di dunia kerja, apalagi sekarang, kebanyakan nih orang-orang kan pada apply-nya sebagai programmer nih. Nah, ranah jaringan atau networking lambat laun peminatnya semakin sedikit. Nah, ini kesempatan buat kalian yang nggak terlalu suka ngoding, silahkan pelajari networking atau jaringan secara lebih mendalam. Kalau bisa ambil sertifikasinya. Banyak sih sertifikasi untuk jaringan, biasanya itu kebanyakan Cisco ya. Cisco, Mikrotik, ada Fortinet, ada Palo Alto, dan lain-lain. Jadi sebagai mahasiswa teknik informatika, jangan kalah sama anak TKJ ya. Kalian juga harus jago jaringan. Yang keenam yaitu version control atau Git. Nah, ini juga nggak kalah pentingnya teman-teman. Di era-era sekarang itu nggak kayak dulu ya. Kita kalau mau deploy harus pakai Git supaya nantinya bisa dikerjain bareng tim. Terus minimal kalian harus bisa pakai terminal, command line-nya seperti apa, mau menjalanin codingan kalian seperti apa. Jadi Git atau terminal mungkin ini juga salah satu skill yang minimal harus bisa kalian kuasai nantinya sebagai programmer, software developer, maupun jadi network engineer. Yang terakhir nih teman-teman, yang 7, skill komunikasi. Jika kalian nggak punya skill ini, kalian di kantor nggak bisa komunikasi dengan tim kalian nggak bisa bekerja secara tim nih, kalian kesulitan berkomunikasi. Kalian mungkin bakal keteteran ya di dunia kerja, karena dunia software developer ya, kalian bekerja tim, kalian sebagai front end misal, atau sebagai back end, nggak bisa komunikasi dengan tim-tim lain, kalian bakal kesulitan nih berkembang di dunia kerja kalau kalian nggak menguasai skill komunikasi ini. Jika kalian punya ide-ide atau gagasan-gagasan baru, akan tetapi kalian tidak bisa menyampaikannya karena kelemahan dalam skill komunikasi ini, mungkin itu juga bisa menghambat kalian di dunia kerja nanti. Oke guys, jadi itu skill-skill yang harus kalian kuasai sebagai mahasiswa teknik informatika atau anak-anak TI nih biasa sebutannya, supaya bisa kepake di dunia kerja. Mungkin kalau kalian punya sesuatu yang bisa disampaikan ke teman-teman di YouTube, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika konten ini membantu kalian. Sekian dari saya, terima kasih.